Baik, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Lajurianda, perwakilan dari kelompok 4 mata kuliah media dan sumber belajar sejarah yang akan menjelaskan tentang jenis, karakteristik, kelebihan dan keunggulan dari media pembelajaran. Selamat mendengarkan. Baiklah teman-teman, sebelum kita memasuki materi inti, jenis, karakteristik, kelebihan, dan keunggulan media pembelajaran, ada baiknya terlebih dahulu saya akan menjelaskan pengertian dari media pembelajaran. Jadi media adalah sebuah alat yang digunakan untuk menyampaikan informasi. Sedangkan pembelajaran adalah segala proses interaksi antara guru dan siswa baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya pengertian dari media pembelajaran itu merupakan alat yang digunakan guru untuk menyampaikan informasi atau pesan kepada siswanya, sehingga dengan menggunakan media pembelajaran proses pembelajaran menjadi lebih mudah dan apa informasi yang disampaikan oleh guru dapat lebih mudah diterima oleh siswanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi media dan sumber belajar sejarah mengenai jenis-jenis, karakteristik, dan kekurangan dan kelebihan dari media pembelajaran sejarah. Adapun jenis-jenis dari media pembelajaran itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah media pembelajaran cetak atau visual, yang kedua media pembelajaran audio atau suara, dan yang ketiga adalah media pembelajaran audio visual atau mengandung suara dan juga gambar. Teman-teman, jadi media pembelajaran yang pertama yang akan saya jelaskan adalah media pembelajaran cetak. Media pembelajaran cetak itu adalah media yang proses pembuatannya melalui hasil percetakan, yang mana isinya berupa gambar atau huruf yang diilustrasikan untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan kepada si penerima informasi. Adapun contoh dari media cetak adalah yang pertama adalah teks. Teks itu contohnya bisa berupa buku, modul, kamus, ataupun ensiklopedia. Yang mana keempat contoh ini merupakan media cetak karena dicetak. Dan yang kedua adalah grafik. Grafik itu memuat data hasil survei ataupun hasil penelitian, yang mana ketika kita ingin mempresentasikan hasil survei ataupun hasil penelitian kita kepada siapapun, kita bisa menggunakan grafik yang dicetak, yang mana data penyampaian informasi hasil penelitian atau hasil survei kita akan lebih mudah diterima oleh penerima informasi karena datanya ditampilkan melalui media cetak, sehingga penyampaiannya menjadi lebih jelas. Dan yang ketiga adalah gambar. Gambar ini kita ilustrasikan, contohnya adalah sebagai anak sejarah yang nantinya akan diproyeksikan menjadi guru sejarah, yang mana ketika kita menjelaskan materi mengenai biografi seorang pahlawan, kita bisa menampilkan media gambar pahlawan tersebut untuk memperjelas informasi kita pada saat kita menjelaskan informasi tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah karakteristik dari media pembelajaran cetak. Yang pertama itu adalah teksnya itu dibaca secara linear. Yang kedua itu menampilkan komunikasi secara satu arah dan reseptif. Yang ketiga adalah ditampilkan secara statis atau diam. Nah, ini merupakan karakteristik yang sangat dominan dari media cetak, karena media cetak itu tidak bisa bergerak, hanya diam. Selanjutnya adalah pengembangannya itu sangat tergantung kepada prinsip-prinsip pembahasan. Terus selanjutnya adalah berorientasi atau berpusat pada siswa, yang berarti pada saat kita ingin membaca, ini berlaku untuk teks. Ketika kita ingin memahami media pembelajaran cetak dalam bentuk teks atau buku, cara memahaminya adalah tergantung dari diri kita sendiri untuk memahaminya. Selanjutnya itu adalah informasinya itu dapat diatur atau didata ulang oleh pemakai. Jadi ketika kita membaca media cetak, informasi yang terdapat dalam media cetak itu dapat kita atur ulang, menyesuaikan dengan keinginan kita agar penyampaiannya itu lebih mudah diterima oleh si penerima informasi, dan kita juga lebih mudah cara menjelaskannya. Saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari media pembelajaran berbasis cetak atau visual. Yang pertama adalah kelebihannya. Kelebihannya itu adalah dapat digunakan kapan saja, karena media pembelajaran cetak ini bentuknya kecil dan bisa kita gunakan baik di rumah ataupun di sekolah.
malahan juga bisa kita bagikan kepada peserta didik kita, karena selain berbiaya murah, juga bisa didapatkan dengan jumlah yang banyak. Selanjutnya adalah kekurangan dari media pembelajaran cetak. Kekurangannya itu mudah rusak karena terbuat dari bahan kertas. Terus proses pembuatannya itu lama. Itu dicontohkan untuk buku. Buku itu memerlukan proses yang lama untuk proses percetakannya, karena sebelum dicetak buku itu harus disusun terlebih dahulu. Selanjutnya saya akan menjelaskan media pembelajaran yang kedua adalah media pembelajaran audio. Jadi media pembelajaran audio ini adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pembelajaran yang disajikan secara menarik dan kreatif dan diterapkan dengan menggunakan satu indera saja, yaitu indera pendengaran. Karena media ini hanya berupa suara saja. Nah, adapun macam-macam atau contoh dari media audio adalah yang pertama adalah laboratorium bahasa. Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya media audio ini sudah jarang dipergunakan sekarang, tapi tetap bisa dipergunakan ketika dalam pelajaran bahasa Inggris. Dalam pelajaran bahasa Inggris itu terdapat materi listening, yang mana listening itu kita mendengarkan saja. Nah, media pembelajaran audio ini sangat berguna dalam pembelajaran bahasa Inggris listening itu. Nah, itulah yang bisa dipakai dalam media pembelajaran audio. Nah, adapun karakteristik dari media pembelajaran audio ini adalah bersifat abstrak, karena kita hanya dapat mendengarkan suara saja, tidak dapat melihat gambar, sehingga kita tidak bisa tergambarkan dengan jelas apa maksud dari suara tersebut, menjelaskan tentang apa suara tersebut, karena tidak bisa tergambarkan dengan suatu objek yang jelas. Nah, adapun kelebihan dan kelemahan dari media audio adalah pertama adalah kelebihannya. Kelebihan dari media audio ini adalah biaya yang dikeluarkan tuh hanya sedikit karena biaya murah. Terus mudah dibawa kemana-mana saja dan dipindahkan, sehingga mudah dalam penggunaannya. Terus materinya itu dapat diputar kembali, karena audio itu merupakan hasil rekaman, sehingga bisa diputar kembali ketika kita ingin mendengarkannya ulang. Terus kekurangannya adalah media ini tuh bersifat abstrak karena hanya berupa suara saja, sehingga pada saat hal tertentu juga memerlukan bantuan dari media visual. Nah, yang kedua itu adalah bersifat abstrak. Nah, yang berarti pemahaman atau pengertiannya itu hanya bisa dikontrol melalui kata-kata atau bahasa saja serta susunan kalimat. Baik teman-teman, untuk materi yang ketiga saya akan menjelaskan media audio visual. Jadi media audio visual ini adalah jenis media pembelajaran atau sumber belajar yang berisikan pesan atau materi pelajaran yang dibuat secara menarik dan kreatif dengan menggunakan dua indera. Jika yang tadi sebelumnya hanya menggunakan satu indera yang pendengaran, maka media audio visual menggunakan dua indera, yakni indera mata dan indera pendengaran. Media ini berupa gambar, tak hanya berupa gambar tapi juga suara. Nah, sedangkan macam-macam dari audio visual itu terbagi menjadi dua. Itu menurut Jamara, media audio visual dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah audio visual murni, yaitu unsur suara maupun unsur gambarnya berasal dari satu sumber, yaitu seperti televisi, video kaset, ataupun film bersuara. Nah, sedangkan yang kedua itu adalah audio visual tidak murni. Unsur suara dan unsur gambarnya itu berasal dari sumber yang berbeda seperti film, bingkai suara. Nah, adapun contoh dari kedua jenis audio visual ini, yang pertama itu audio visual murni, yang pertama adalah televisi. Nah, televisi itu merupakan perangkat elektronik yang menayangkan gambar hidup dan gambar diam, disertai dengan suara melalui kabel. Nah, tapi untuk saat ini televisi udah jarang dipergunakan dalam kegiatan pembelajaran karena tidak efisien lagi, mengingat sudah adanya laptop informatif dan juga sangat cocok untuk digunakan sebagai media pembelajaran. Tapi itu mungkin dilakukan pada sekolah dulu. Nah, untuk sekarang itu sudah tidak digunakan lagi karena udah ada alat yang lebih efisien. Terus ada juga film bersuara. Film bersuara ini merupakan audio visual yang besar kegunaannya dalam proses belajar mengajar.
contoh dari film bersuara ini mungkin video dokumenter, yang mana video dokumenter itu bisa kita gunakan sebagai anak sejarah nanti untuk menayangkan film-film sejarah kepada peserta didik kita nantinya. Adapun contoh dari media visual yang tidak murni adalah sound slide atau photo slide. Jadi photo slide itu adalah sebuah gabungan dari beberapa foto yang berisi materi dibikin menjadi video slide, yang mana dari video slide ini kita bisa memasukkan suara kita. Sebagai contohnya itu video pembelajaran PPT. Jadi PPT-nya itu kita jadikan file jadi JPG, terus kita ubah menjadi video dan ditambah suara dari kita. Itu merupakan video slide juga namanya. Salah satu juga media pembelajaran audio visual tidak murni. Selanjutnya adalah karakteristik dari media audio visual. Jadi karakteristiknya adalah kita mendengarkan media audio visual itu memanfaatkan dua indera. Yang pertama adalah indera penglihatan dan indera pendengaran. Selain itu juga untuk menayangkan media audio visual ini kita menggunakan alat bantu seperti saat yang terjadi saat ini. Yang pertama adalah laptop. Ketika kita ingin menayangkan suatu film, tentu saja filmnya harus kita masukkan dulu ke dalam laptop dan kemudian kita tayangkan melalui suatu alat yang namanya adalah proyektor. Nah, laptop dan proyektor ini juga termasuk salah satu dari contoh media audio visual karena menampilkan untuk laptop ya audio visual karena bisa menampilkan suara dan juga gambar. Sedangkan untuk proyektor itu termasuk ke media transparansi. Karena menggunakan kanvas atau juga bisa menggunakan papan tulis sebagai medianya untuk memancarkan cahaya, yang mana dari cahaya ini akan menampilkan suatu video yang berisi suara dan juga gambar. Adapun kelebihan dan kelemahan dari media audio visual itu adalah kelebihannya adalah pemakaiannya itu tidak terikat akan waktu, praktis dan menarik karena kita hanya menggunakan satu alat. Dengan satu alat kita bisa menayangkan apa saja yang kita mau. Itulah yang dinamakan laptop tadi. Harganya itu juga relatif mahal karena satu barang itu bisa digunakan berkali-kali, bahkan sangat lama pemakaiannya. Terus juga menghemat waktu dan video atau file itu dapat diputar kembali karena file video itu dalam bentuk file dokumen yang kita simpan di dalam laptop kita yang dapat kita putar berulang-ulang apabila kita ingin memutarnya kembali. Sedangkan kekurangannya adalah jika memutarkannya film terlalu cepat, siswa tidak akan mengikuti. Tentu perlu waktu bagi siswa untuk dapat mengerti film atau video apa yang disampaikan melalui media audio visual. Terus yang kedua adalah untuk melihat film dengan suara harus memerlukan ruangan yang gelap. Ini seperti proyektor tadi, media proyektor, mana layar dari media proyektor itu akan tampil secara jelas apabila digunakan pada ruangan yang gelap. Yang ketiga untuk media televisi itu tidak bisa dibawa kemana-mana. Itulah yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya media televisi tidak digunakan lagi saat ini karena telah ada alat yang jauh lebih efisien daripada televisi. Mungkin itu saja kekurangan beserta kelebihan dari media audio visual.